Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syandi Nugraha. Saya mahasiswa dari Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Jurusan saya Ekonomi Manajemen. Kelas saya Manajemen 3M. Dan NPM saya 117020416. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul perilaku pelanggan dalam bisnis retail. Yang pertama ada jenis-jenis keputusan belanja. Terdapat 3 jenis proses pengambilan keputusan pelanggan, yaitu yang pertama pemecahan masalah secara luas, yang kedua pemecahan masalah secara terbatas, dan yang ketiga proses pengambilan keputusan yang bersifat kebiasaan. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah pemecahan masalah secara luas. Pemecahan masalah secara luas adalah suatu proses pengambilan keputusan pembelian di mana pelanggan memerlukan usaha dan waktu yang cukup besar untuk meneliti dan menganalisis berbagai alternatif. Retail dapat mempengaruhi pelanggan yang terlibat dengan pemecahan masalah yang luas dengan menyediakan informasi yang diperlukan retail. Yang kedua, pemecahan masalah yang terbatas. Pemecahan masalah yang terbatas adalah proses pengambilan keputusan yang melibatkan upaya dan waktu yang tidak terlalu besar. Salah satu pemecahan masalah secara terbatas yang umum dan biasa terjadi adalah pembelian spontan. Pembelian spontan adalah keputusan pembelian yang dibuat pelanggan secara spontan atau seketika setelah melihat barang dagangan. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan yang bersifat kebiasaan. Pengambilan keputusan yang bersifat kebiasaan adalah proses keputusan belanja yang melibatkan sedikit sekali usaha dan waktu. Kesetiaan pada merek dan kesetiaan toko merupakan contoh dari pengambilan keputusan yang selanjutnya, keputusan pembelian. Ada 3 proses keputusan pembelian. Yang pertama, pengenalan kebutuhan. Yang kedua, pencarian informasi. Dan yang ketiga, evaluasi atas berbagai alternatif. Yang pertama, pengenalan kebutuhan. Ketika pelanggan menyadari adanya kebutuhan yang belum terpuaskan, pada saat itulah ia berada pada tahapan pengenalan kebutuhan. Contoh alasan pembelian produk daya tarik telepon seluler, emosional, status sosial, penampilan gaya, rasional, kepraktisan dalam berkomunikasi, perhiasan pertanda sukses, memberi kesan keren, investasi mobil mewah, status sosial, kemudahan dalam mobilitas. Yang kedua, pencarian informasi. Setelah pelanggan mengidentifikasi suatu kebutuhan, mungkin ia mencari informasi tentang suatu retail atau produk untuk membantu mencukupi kebutuhan. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses pencarian informasi oleh pelanggan antara lain jumlah informasi yang dicari, biaya pencarian informasi, dan sumber informasi. Dan yang ketiga, evaluasi atas berbagai alternatif. Setelah mempertimbangkan berbagai faktor sebagai hasil dari proses pencarian informasi, maka pelanggan berada pada tahapan mengevaluasi alternatif-alternatif yang telah ditetapkan. Olehnya ada proses pembelian yang dilakukan konsumen. Proses pembelian yang dilakukan konsumen ada 6 bagian. Yang pertama, ada pengenalan masalah. Secara sederhana, sebelum pembelian terjadi, pelanggan harus mempunyai alasan untuk berpikir bahwa apa yang mereka mau atau apa yang mereka cita-citakan berbeda dari apa yang sudah mereka miliki. Keadaan bahwa keinginan berbeda dengan kenyataan menimbulkan masalah pada pelanggan. Yang kedua, ada pencarian informasi. Begitu pelanggan mengenal masalah yang dia miliki, dia akan memulai untuk mencari informasi karena mereka ingin mendapatkan solusi dari masalah yang dimiliki. Dan yang ketiga, ada evaluasi beberapa alternatif. Hanya karena Anda berada di atas pesaing-pesaing Anda, bukan berarti pelanggan sudah pasti akan membeli dari Anda. Kenyataannya, pada tahap ini pelanggan ingin memastikan bahwa mereka telah benar-benar melakukan pencarian secara serius sebelum membeli. Oleh sebab itu, meskipun mereka telah yakin akan apa yang ingin mereka beli, mereka akan tetap ingin membandingkan opsi-opsi lain supaya benar-benar
yakin membeli barang yang tepat. Dan yang keempat, ada keputusan untuk membeli. Pada titik ini pelanggan telah mengeksplor banyak opsi, mengerti tentang barang dan cara pembayaran, dan memutuskan untuk membeli atau tidak. Akan tetapi masih mungkin bagi pelanggan untuk membatalkan pembeliannya. Dan yang kelima, pembelian. Kebutuhan telah diciptakan, pencarian dilakukan, dan pelanggan memutuskan untuk membeli. Semua tahap dalam proses pembelian atau konversi telah dipenuhi. Meski demikian, hal ini masih belum benar-benar pasti. Anda masih bisa kehilangan pelanggan yang telah membeli pemasaran di tahap ini, sama pentingnya dengan di tahap-tahap lain. Yang selanjutnya, keenam, evaluasi pasca pembelian. Keseluruhan proses belum berakhir setelah pembelian terjadi. Fakta menunjukkan bahwa sebuah bisnis dapat dengan sangat mudah kehilangan pendapatan dan pelanggan. Setelah pembelian, seorang pelanggan akan masuk dalam masa evaluasi. Apakah dia menganggap keseluruhan proses memuaskan? Ada faktor mempengaruhi keputusan pembeli. Keputusan pembeli dipengaruhi oleh kepercayaan, sikap, dan nilai-nilai, serta berbagai faktor dalam lingkungan sosial pelanggan. Proses keputusan memilih barang atau jasa yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor pribadi di dalam diri seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen menurut Philip Kotler ada 4. Yang pertama, ada faktor budaya. Faktor budaya atau subbudaya dan kelas sosial sangat penting bagi perilaku pembelian. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku paling dasar. Anak-anak yang sedang tumbuh akan mendapatkan seperangkat nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku dari keluarga dan lembaga-lembaga penting lainnya. Yang kedua, ada faktor sosial. Faktor sosial ada gaya hidup. Gaya hidup dapat diartikan sebagai sebuah pola hidup seseorang yang terungkap dalam aktivitas, minat, dan opininya, yang terbentuk melalui sebuah kelas sosial dan pekerjaan. Tetapi kelas sosial dan pekerjaan yang sama tidak menjamin munculnya sebuah gaya hidup yang sama. Yang ketiga, faktor pribadi. Setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik kepribadian yang berbeda-beda yang dapat mempengaruhi aktivitas kegiatan pembeliannya. Kepribadian merupakan ciri bahwa psikologis manusia yang berbeda yang menghasilkan sebuah tanggapan relatif konsisten dan bertahan lama terhadap rangsangan lingkungannya. Dan yang keempat, faktor psikologis. Persepsi seseorang yang termotivasi siap untuk segera melakukan tindakan. Bagaimana tindakan seseorang yang termotivasi akan dipengaruhi oleh persepsinya terhadap situasi tertentu. Persepsi dapat diartikan sebagai sebuah proses yang digunakan individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi masukan informasi guna menciptakan sebuah. Ada segmentasi pasar atau market segmentasi. Ketatnya persaingan mendorong retail untuk melakukan segmentasi. Segmentasi pasar eceran adalah suatu kelompok pelanggan yang kebutuhannya dicukupi oleh bauran yang sama. Sebab mempunyai kebutuhan yang serupa. Untuk mengembangkan efektivitas biaya retail, maka retail sebaiknya mengelompokkan pelanggan dalam beberapa segmen. Selanjutnya ada kriteria untuk mengevaluasi segmen. Untuk mengevaluasi segmen, apakah segmen pasar eceran adalah target pasar yang sehat, maka dapat dilihat berdasarkan pada 4 kriteria, yaitu yang pertama ada kemampuan bertindak, yang kedua ada kemampuan identifikasi, yang ketiga ada aksesibilitas. Yang pertama ada kemampuan bertindak. Kriteria pokok untuk mengevaluasi suatu segmen pasar eceran adalah pelanggan segmen ini harus mempunyai kebutuhan yang serupa, mencari manfaat yang serupa, dan tercukupi oleh penawaran retail yang serupa. Yang kedua ada kemampuan identifikasi. Identifikasi adalah hal yang penting sebab kemungkinan retail untuk menentukan ukuran, segmen, dan dengan siapa retail perlu berkomunikasi ketika melakukan promosi penawaran ecerannya. Yang ketiga ada
aksesibilitas. Aksesibilitas ada kemampuan retail untuk menyampaikan bauran pemasaran yang sesuai dengan segmen ini. Yang keempat, ada ukuran. Suatu segmen yang dijadikan target harus cukup besar menghasilkan laba untuk mendukung suatu bauran penjualan. Ada pendekatan dalam segmentasi pasar. Ada 3 pendekatan dalam segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi geografis, dan yang kedua, segmentasi demografis. Yang ketiga, segmentasi geodemografis. Yang pertama, segmentasi geografis pasar eceran dapat disegmentasikan menurut area di dalam suatu negara, kota, lingkungan, seperti misalnya tempat tinggal. Yang kedua, segmentasi demografis. Segmentasi demografis menggolongkan pelanggan atas dasar karakteristik objektif yang mudah diukur seperti umur, jenis kelamin, pendapatan, dan pendidikan. Dan yang ketiga, segmentasi geodemografis. Segmentasi ini menggunakan pendekatan karakteristik demografis dan geografis. Untuk ini ada penentuan target. Penentuan target atau targeting adalah proses untuk menetapkan segmen pasar tertentu dari berbagai segmen yang ada di masyarakat sebagai sasaran program pemasaran perusahaan retail. Dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, retail harus menetapkan satu atau beberapa segmen yang akan dilayani. Terdapat 2 macam upaya penentuan target, yaitu target pasar utama dan target pasar sekunder. Target pasar utama merupakan segmen pasar untuk utama yang dipilih oleh perusahaan untuk dijadikan sasaran program pemasarannya. Dan yang kedua, target pasar sekunder. Segmen pasar ini mempunyai karakteristik yang hampir sama, namun berbeda dengan karakteristik segmen pasar utama yang dilayani oleh retail. Ada penentuan posisi. Penentuan posisi di pasar atau positioning bukan tentang apa yang harus dilakukan terhadap produk, namun haruslah diawali apa yang harus dilakukan untuk membangun pemahaman tentang retail di dalam benak konsumen maupun calon pelanggan. Penentuan posisi adalah bentuk citra perusahaan. Penentuan bukan hanya sekedar program iklan, namun merupakan totalitas keseluruhan program pemasaran yang diarahkan pada penempatan citra retail di benak pelanggan maupun calon pelanggan. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.